Shalom. Shalom. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini tidak akan terwujud tanpa kerjasama kalian semua. Terima kasih. Hari ini kita ada tentang kesaksian dan pujian dari Bapak Jeffrey. Semoga bisa dapat memberikan berkat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Saya serahkan untuk sebelumnya saya akan doa dulu. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini, kami percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Kau jamah pribadi Tuhan, agar dapat merasakan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan selama kehidupan kami ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, kami ada karena ada maksud dari Engkau. Kami ada karena Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Kami meraih janji firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Engkau memberikan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera untuk masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami tanah hati yang siap Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu melalui kesaksian pujian dari Bapak Jeffrey Tuhan, dan Kau sertai Tuhan, Kau jamah di dalam hamba-Mu Tuhan, dan biarlah menjadi berkat bagi kami sekalian yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah ini dan tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami Tuhan. Percepat langkah bagi mereka Tuhan, hingga dapat bersekutu dalam persekutuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar Bapak Ibu Saudara. Sekalipun namanya danau, namun Danau Galilea itu betul-betul begitu luas, dan yang saya baru sadari itu ombaknya betul-betul luar biasa. Karena pada waktu saya tiba di sana cuacanya lagi buruk pas. Hujan keras, angin kencang, ombaknya betul-betul besar. Sehingga saat itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Karena tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, saat itu di tepi dari danau itu saya merenung Bapak Ibu Saudara. Dan saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Namun sayangnya, dua kejadian dahsyat itu, dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu sehingga membuat mereka begitu ketakutan. Sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada loh bersama-sama dengan mereka. Kejadian yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Namun pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan Yesus dengan cara yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya tenang. Bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Makanya tadi saya katakan, dia datang dengan cara yang dramatis. Dia berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini.
jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus itu bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari mereka jalan bersama, makan bersama. Bahkan dengan telinga mereka sendiri mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dengan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata badai dalam hidup ini seringkali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air, lalu kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam? Firman Tuhan tadi kita baca, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia buat? Dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Dengan kata lain, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sakal, ombak yang besar, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita cuma melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini, kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan dan masalah dalam hidup kita, maka percayalah, kita juga pasti akan tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita sama-sama untuk mengubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang terus kita pandangi Bapak Ibu Saudara, maka percayalah semakin lama persoalan dan masalah itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, sebenarnya bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka semua kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya ke Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali ada seorang wanita Syro-Fenisia, anaknya kerasukan setan. Dia berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak minta tolong. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Namun Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita yang ada di dalam situasi wanita ini. Namun hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi dengan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya. Dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini saudara berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu berdiam diri dan tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan? Sebagaimana halnya wanita Syro-Fenisia itu. Untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sekali lagi sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun satu hal yang kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin saja dia bekerja seakan-akan begitu lambat, atau mungkin menurut ukuran pikiran kita sangat terlambat. Namun apa yang kita anggap sudah terlambat belum tentu demikian menurut pandangan Tuhan. Itu sebabnya biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Sebab dia berjanji, dia pasti akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita hanya percaya. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, sama-sama kita mau katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja,
begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sama-sama katakan, Kau selalu punya cara. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Engkau. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami tenang. Hanya bersama-Mu kami aman selamanya, selamanya. Di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami memohon maaf. Kami mau cabut kembali semua perkataan kami yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Maafkan kami Bapa. Kami cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu.
Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami berganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Engkau Tuhan, apapun yang sedang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini, sekalipun kami belum bisa mengerti, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di saat kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangan Tuhan atas hidup kita, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa Tuhan itu seakan-akan kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang penuh dengan kerikil tajam. Bahkan tidak jarang dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Kita mengeluh karena tidak mengerti maksud di balik perjalanan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, berita baiknya, sekalipun dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu, kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persoalan masalah sebesar apapun yang tengah kita hadapi hari-hari ini, percayalah, semuanya ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Hari ini sebentar lagi kita sudah meninggalkan tahun 2024. Dimana ketika kita memasukinya, kalau kita mau flashback lagi ke belakang, kita merasa begitu gentar dan takut akan apa yang terjadi di tahun ini. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kita masih terus berjalan bersama dengan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, asalkan bersama dengan Tuhan, percayalah, semuanya pasti akan menjadi baik adanya. Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Dia cuma minta kerelaan dan kesetiaan kita untuk mengikuti setiap proses yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Sebab pada waktu kita menjalani semua proses itu, pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang selalu menuntut Tuhan harus memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan yang dia alami dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan mau menjawab dan memberikan penjelasannya, pikiran kita tidak akan mampu untuk menampung dan mengerti dan memahaminya. Karena firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan bagian kita memahami setiap jalan-jalan Tuhan. Bagian kita adalah setuju saja sama Tuhan. Sebab sekali lagi Dia tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang mungkin apa yang sedang kita alami hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi dengan iman, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Sekalipun kita yakin Tuhan menyertai kita, sekalipun Tuhan pasti selalu akan menolong kita, namun tetap harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini memang berat, bahwa hidup ini tidak mudah. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Hidup ini memang berat, namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab ketika kita mengeluh dan menggerutu, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Dia. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Selama ini kita menganggap yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina, dan sebagainya. Namun berapa banyak tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan ayat yang ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi ketika kita mengeluh dan menggerutu itu jahat di mata Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu.
Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka, turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, di dalam bus, saat itu tuh leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir, ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Tetapi mengapa bangsa Israel seputar 40 tahun di padang gurun? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut berau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita, selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut berau yang begitu lebar dan dalam, dibelah menjadi 2. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan itu dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur. Mereka menyanyikan nyanyian kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama. Setelah mereka mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Ada banyak orang seringkali berkata begini, Tuhan, kenapa sih kok proses ini tidak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, nggak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya nggak usah tanya Tuhan. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan lagi buat apa. Kenapa Tuhan biarkan saya mengalami semuanya ini? Tapi sekalipun saya tidak mengerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya, tidak akan pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai, Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Gak kelar-kelar, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma minta kita rela dan setia menjalani setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kita. Sebab apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kemanapun Tuhan bawa kita dalam situasi apapun, sekali lagi percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan dengan bersama-sama kita berkata, dalam segala
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja. Dia belum menikah, namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dikaruniai seorang anak tuan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 5 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi luar biasa, sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Bahkan yang lebih parahnya, selama lebih dari 5 tahun, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 tahun tidak punya income. Lebih dari 5 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana, karena dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali sedang diperhadapkan dengan masalah yang berat dalam hidup ini? Setiap kali diperhadapkan dengan persoalan yang menekan dalam hidup ini, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kita yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal siang ini dengan baik ya Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi atas hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakap,
kita ngasih kuat. Dan sementara itu dia akan tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya sangat sederhana. Sebab di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, cuma satu dalam hidup yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya perlu tekankan ini, bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Ini bukan karaoke. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baiknya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Karena ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara mau sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan kata dengan iman di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkata kepada setiap kita sebagaimana dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu pula semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku tak akan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dengan iman. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kami yakin dan percaya di dalam kehidupan setiap kami tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kami, sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami, sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Karena kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apa yang ada di hadapan kami hari ini. Haleluya. Mari semua kita yang setuju dan percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan masuki tahun yang baru, tahun 2025, dengan keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita, sehingga apapun kita mampu melewatinya bersama dengan Dia. Ini kali pertama saya boleh ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dan ini menjadi momen yang spesial buat saya. Kenapa? Karena bertepatan hari-hari ini saya sedang memperingati 27 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 27 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman yang dibuat saya. Jadi ini persekutuan kelewatan ya Bapak Ibu Saudara ya. Setelah 27 tahun baru diundang datang ke sini. Saya pertama kali rekaman itu tahun 1997. Album pertama saya itu Allah Peduli. Jadi Allah Peduli ini sudah 27 tahun. Lalu berikutnya, tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan semua baik. Bapa yang kekal, seperti Bapa sayang anaknya, arti kehadiranmu ku takkan menyerah, seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya. Sampai album saya yang terakhir, Aku Percaya Ada Mujizat. Pada kesempatan anniversary ini, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya sejak dari zaman kaset. Bapak Ibu Saudara, kemana saya pelayanan, saya seringkali mendapat kesaksian, Pak, dulu waktu saya masih kuliah, masih kos, Pak, saya tuh selalu dengerin lagu Bapak, sekarang anak saya sudah 3, katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi. Sampai kaset sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara, berubah dari zamannya CD, tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, CD-CD-nya tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun lagi sekarang. Loh kenapa begitu? Karena sudah tidak diedarkan lagi. Kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko rohaninya sudah pada tutup, Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya sudah tidak ada lagi. Bahkan pabrik-pabrik CD sekarang sudah mulai pada tutup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kemanapun saya pelayanan, banyak jemaat Tuhan minta saya mengeluarkan koleksi album saya, dari album yang pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Sebab sekarang banyak yang mengeluh sudah tidak punya CD player. Mobil-mobil baru, laptop-laptop baru sudah tidak ada CD playernya lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, baru belakangan ini saya keluarkan seluruh album saya, dari album pertama sampai album terakhir saya pecah 3. Yang pertama saya beri judul Prayer and Worship.
Sesuai dengan judulnya Bapak Ibu Saudara, album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Sebab narasi yang ada di antara pujian demi pujian, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh gini, saya tuh Pak kalau saat itu baru 5 menit sudah bingung mau ngomong apa lagi. Bahkan banyak yang doanya cuma hafalan, tiap hari doanya sama kata-katanya. Ini menolong untuk saat teduh dan doa. Yang kedua, encouragement. Sesuai dengan judulnya, setiap narasi dan pujian itu untuk menguatkan orang yang sedang mengalami banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, all the best. Kumpulan lagu-lagu yang dikenal selama 25 tahun terakhir rekaman saya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya pelayanan kemanapun saya harus bawa sendiri koneksi USB saya itu, sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya ada bawa beberapa USB saya, dan biarlah lewat setiap narasi dan pujian yang ada di dalamnya Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu lagi putar USB saya lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Puji Tuhan. Sampai ketemu 27 tahun yang akan datang. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk Bapak Haji Christian Rek, kita berikan aplaus sekali lagi ya. Dan terutama kita juga bersyukur kepada Tuhan kita sudah dipimpin sampai dengan akhir tahun ini. Di akhir tahun ini juga kita, ini untuk PD kita di Desember yang terakhir Pak. Oh ya. Sekaligus Bapak juga mungkin di tahun ini tidak membawakan untuk penutupan kita bulan Desember. Nanti kita akan ada lagi di Januari ya, itu di tanggal 9. Enggak, 9 nanti kita Natal bersama. Jadi nanti di tanggal 16 kalau nggak salah. 16 kita, 17, hari Jumatnya 17. 9 itu Kamis ya. Jadi 17 kita baru ada kegiatan PD lagi. Nanti kita akan dipimpin oleh pembicara, oleh pendeta di Lantang ya. Ya. Dan sekali lagi habis ini mungkin kita ada kegiatan untuk membuat video ya, video nanti. Mungkin habis ini nanti akan dipimpin oleh ya, kita akan setelah ini kita mungkin akan doa bersama dan kita akan cara ramah-tamah ya. Itu video dan ada ramah-tamah di depan. Dan mungkin untuk waktunya doakan untuk langsung ya. Nggak ada persembahan ya? Persembahan nanti di luar, oke. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mengakhiri persekutuan ibadah kita saat ini. Bapak kami mengucap syukur seberapapun kami yang hadir di tempat ini, siapapun kami yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang Kau tentukan untuk ada di tempat ini. Ketika tangan-Mu membawa kami datang di tempat ini, bukan tanpa alasan, sebab Engkau sedang punya urusan sama masing-masing kami. Terima kasih untuk setiap pesan, terima kasih untuk setiap teguran yang boleh diberikan pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi kuat menghadapi kenyataan yang ada di hadapan kami, untuk kami boleh juga memasuki tahun yang baru nanti. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk setiap firman yang selalu mengingatkan kami untuk semakin bergantung lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami saat ini, izinkan kami menerima berkat yang khusus daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia di dalam kehidupan setiap kita, yang menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus pada siang hari ini Bapak dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati sekali lagi katakan amin. Terima kasih atas pelayanannya Pak Andi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita di tahun 2024 ini.
Dan biarlah semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan campur tangan Tuhan dan setiap kehidupan kita akan ikut nanti di tahun depan. Dan biarlah berkat yang melimpah dari Tuhan akan selalu menyertai kehidupan di tahun 2025 nanti. Sampai bertemu tahun depan. Kemudian ini hari ini menutup untuk kebaktian tahun 2024. Oh, sekarang ada bapak. Oke. PTS Bogasari akan mengadakan kebaktian Natal pada tanggal 9 Januari 2025 pada hari Kamis. Di ibadah tersebut akan dilakukan onsite di ruang 4 sekawan di gedung Kunci Biru, dan juga akan disediakan online via YouTube di dalam Warta Bogasari. Nanti linknya bisa lihat di Warta Bogasari. Kita juga akan mengadakan doa bersama pada tanggal 15 Januari tahun 2025 pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat di ruang meeting internal audit di gedung segitiga biru lantai 4. Bagi yang tidak dapat yang tidak bisa join secara onsite dapat melalui Zoom, yang linknya akan diberikan pada WA Group. Kalau untuk yang memiliki pokok doa khusus yang ingin didoakan dapat langsung sampaikan ke pengurus. Video berikutnya akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2025 dengan tema dalam membicarakan informasi menyusul melalui Warta BAG Group. Sekian dan terima kasih.